Halo, kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue bakalan kasih kalian tutorial lagi. Ini buat kalian yang suka menjadi seorang filmmaker atau videomaker smartphone. Nah, gue akan kasih tips dan triknya, basic utama dari sebuah proses pembuatan video. Dan di sini gue minta tolong sama Om Oki. Ini artis Instagram loh, ya. Oke, buat kalian yang pengen tahu Instagramnya dia, dan lu YouTube nggak sih Om? YouTube juga nggak sih? Enggak, Instagram aja kok. Oh, Instagram juga. Nah, kalian bisa kemana Om? Follow di atas ini. Nah, atas sini ya, atau linknya ada di deskripsi, gue biasa taruh, oke? Nah, apa yang pengen kita buat hari ini adalah bagaimana caranya membuat sebuah video yang baik dengan smartphone. Walaupun dengan smartphone bukan berarti kalian buatnya asal-asalan, karena di dalam sebuah proses pembuatan video yang baik itu ada step by stepnya. Dan apa aja itu? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, tips yang pertama, buat kalian filmmaker atau videomaker yang menggunakan smartphone, gue sangat sarankan kalian install aplikasi Open Camera kalau di Android. Kalau misalnya di iPhone tuh apa ya sejenis itu? Pokoknya sejenis Open Camera lah ya, karena gue pakainya Android jadi pakai Open Camera. Kenapa harus pakai Open Camera? Perbedaan gini, kalau bawaan dari smartphone itu biasanya dia tidak bisa lu autofokusnya Om. Autofokusnya nggak bisa lu manualkan. Dan kalau di Open Camera tuh banyak juga fitur-fitur yang bisa membuat manual. Jadi fokusnya bisa manual, terus pengaturan ISO, pengaturan juga dari shutter speednya itu bisa kalian atur secara manual, sob. Kalau aperture kayaknya bagaimana bawaan dari lensa ya, bawaan dari kameranya, soalnya nggak bisa ganti-ganti lensa kan kalau smartphone. Nah, itu dia tadi. Kenapa ini sangat penting? Penting banget. Kalau tidak semua momen itu membutuhkan autofocus. Misalnya kalian butuh fokus yang tenang dan stabil. Nah, perbedaannya kalau di smartphone itu autofokusnya suka kejut-kejut Om, betul nggak? Apalagi kalau lo bisa buat hyperlapse atau lo buat timelapse, itu kalau lo ngandalin autofocus itu nanti dia bakalan kayak nyari-nyari fokus, atau dalam kondisi yang cahaya kurang itu biasa autofokusnya semakin ngaco, makin nggak benar. Nah, dengan kondisi aplikasi-aplikasi tambahan seperti Open Camera ini, itu sangat membantu untuk bisa fokusnya stay atau stabil, atau kalian bisa lock fokusnya di mana, kalian bisa mengatur ISO-nya dan juga shutter speed-nya. Dan itu penting, oke? Itu tips yang pertama. Tips yang nomor 2, yaitu sebenarnya hal yang sangat penting sob sebagai seorang videomaker atau filmmaker. Ini pasti penting, yaitu komposisi. Dan komposisi ini tidak hanya untuk smartphone, mau kamera pro pun wajib memahami sebuah komposisi Om. Yaitu kita bahas tidak bisa secara global karena panjang banget kalau gue bahas tentang komposisi. Basicnya adalah tentang rule of third, dimana kalau kalian buka smartphone kalian itu pasti sudah ada semuanya sekarang. Kita sebut di situ kadang ditulisnya garis kisi atau garis grid, yang mana pertemuan garis horizontal dan vertikal. Nah, di pertemuan titik garis horizontal dan vertikal tadi ada berapa titik tuh. Nah, di situ kalian bisa gunakan untuk meletakin objek. Jadi untuk mendapatkan sebuah framing yang bagus itu sangat membantu banget. Dan buat kalian yang masih pemula, trik ini memang wajib kalian pakai untuk memberi sebuah emosi yang jelas. Tips nomor 3. Nah, ini juga penting. Setelah kalian nanti mengerti tentang bagaimana tentang komposisi tadi soal dan juga framing tadi, ada juga pergerakan. Nggak mungkin dong kalian ngambilnya stay mulu. Jenuh nggak sih Om? Ambil gambar ya cuma diem gitu ya kan. Kalian ada yang namanya panning dan tilting. Ini panning dan tilting ini tidak harus dengan gimbal. Ya dengan gimbal juga bisa, dan memang zaman sekarang lagi sering banget pakai gimbal Om ya. Dengan adanya gimbal membuat kita bisa buat panning dan tilting yang lebih baik. Tapi tanpa gimbal pun dengan tripod pun bisa. Cuman di sini kita nggak bisa nih contohin. Kita pakai handheld aja lah biar lebih merakyat. Kita akan contohkan pergerakan panning dan tilting ini
penting banget untuk membangun sebuah emosi atau menyampaikan sebuah pesan yang lebih ada nyawanya kali ya. Dan gue akan beri contoh juga sedikit tentang panning dan tilting ini. Tips yang keempat kita bahas tentang adalah story. Untuk membuat sebuah video, jelas kalian harus menyusun story-nya sob. Misalnya gini, paling nggak kalau gue biasanya buatnya di ini aja om, di smartphone kalian di note. Nggak harus buat seperti yang profesional dengan storyboard, dengan gambar cerita, nggak usah. Tulis aja misalnya adegan pentingnya apa, misalnya sini mau ngambilnya adegannya dia berjalan, terus lokasinya di mana, kayak apa ya, misalnya sekarang kita misalnya lagi nih, dia mau menuju taman mini, dari taman mini dia mau kemana aja. Adegan pertama misalnya di Anjungan Bali, terus nanti dari Anjungan Bali ke Maluku atau apa. Nah itu kalian buat story ceritanya secara garis besar aja kalau gua biasanya. Nanti bisa kalian kembangkan lagi nanti di lokasi, misalnya banyak dengan angle-angle shoot yang kreatif. Jadi intinya tetap harus ada story utama. Jangan pergi ke lokasi, sampai di lokasi bingung, gue mau ambil apa ya? Ya kan? Gue mau buat cerita apa sih? Nah itu. Jadi paling tidak dari rumah kalian sudah buat story-nya yang kalau ya tidak harus seperti pro buat film atau sinetron. Kalian bisa buat story sederhana di note aja. Kalau gue sih biasanya gitu aja. Siap. Yang penting ada, sampai keluar dari rumah sudah ada planning apa aja pengen gue shoot gitu. Itu hal yang sangat penting. Oke? Dan yang tips terakhir, yang kelima adalah angle shoot. Nah, shoot itu macam-macam om. Ada misalnya medium close up, ada close up, ada long shoot, ada super wide, super wide atau extreme wide gitu bahasanya. Banyak nah, ya? Banyak. Nah, itu harus kalian pahami supaya tidak membosankan angle-angle shoot kalian. Dan juga dalam sebuah angle shoot itu ada maknanya. Misalnya close up itu tujuannya apa gitu kan, medium close up tujuannya apa, atau wide itu tujuannya apa. Semuanya ada tujuannya, jadi nggak asal shoot sembarangan aja. Misalnya gini, kalian pengen nunjukin shoot yang menunjukin latar belakang backgroundnya, misalnya wilayahnya alamkah atau apa, kayak sekarang di ini ya, di apa, Toraja, Anjungan Toraja. Nah gue pengen tunjukin Anjungan Toraja tapi di dalamnya ada modelnya. Nah itu bisa kalian ambil dengan long shoot atau wide gitu. Dan misalnya kalian pengen nunjukin model sedang memotret gitu ya, kalian bisa ambil misalnya medium close up gitu. Oke, itu salah satu hal yang penting harus kalian pelajari. Dan di sini mungkin ada beberapa tips tentang angle shoot. Oke, itu dia tadi tips dan triknya, dan semoga ini bermanfaat. Dengan video ini kalian bisa mengerti nih cara buat video yang baik dan benar, oke? Dan kita ucapkan dulu terima kasih buat Om Oki yang udah menjadi model di video ini. Dengan adanya dia pasti membantulah buat kalian memahami tentang hal-hal tadi yang gue bahas. Dan jangan lupa ikutin Instagramnya dia sob, karena dia seorang selebgram loh, ya kan? Oke, jadi segitu aja tutorial dari gue buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue lainnya.